Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Puji syukur kita boleh beribadah lagi pada saat ini, beribadah minggu dalam ibadah virtual atau persekutuan yang kita laksanakan secara live streaming ini. Saudara-saudara, kita bersama-sama menyatukan hati untuk mempersiapkan diri dalam ibadah kita. Atas nama Majelis GKST Gloria Jakarta, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang berasal dari jemaat yang lain. Dan sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara bangkit berdiri. Bersama-sama kita muliakan Allah karena Dialah Tuhan yang perkasa dan jaya di tengah-tengah kita. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang batang. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surga, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Kau lebih indah, Yesus terangku di sorga dan di dunia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah nas pembimbing dari Mazmur 24 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhanlah yang
Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan Tuhan saja sumbernya, keadilan, keamanan Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri, melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kasihnya tak berkurang, haleluya.
Kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucapkan syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Mari kita buka bahan bacaan Alkitab dari Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai 21. Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-9 ayat 12 sampai 21. Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai 21 yang berkata demikian. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut,
supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu, biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema ibadah ini atau tema khotbah hari ini adalah beritakanlah perbuatannya di antara bangsa. Jadi masih dalam kaitan dengan HUT kemerdekaan yang ke-76 dari negara kita Republik Indonesia. Jadi walaupun kemarin sudah dirayakan, saya ingin memekikan ucapan merdeka. Mana suaranya yang di ruangan? Merdeka. Yang di rumah mana suaranya? Merdeka. Saudara-saudara, apa yang mau dijelaskan dalam kaitan dengan khotbah ini? Pertama-tama saya akan hubungkan dengan kedudukan kita sebagai warga negara. Saya mau mengutip satu perkataan yang mengandung makna dari TB Simatupang. TB Simatupang adalah tokoh gereja yang sangat terkenal dan sekaligus juga dia adalah pejuang yang sekarang disebut sebagai pahlawan, ya. Orang Kristen yang menjadi pahlawan, salah satunya adalah TB Simatupang. Dia pernah terlibat aktif di gereja. Jadi walaupun dia seorang prajurit, dia pernah terlibat sangat aktif di kepemimpinan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dan ada satu kata-kata di mana ada 3 hal yang sangat menonjol di dalamnya, diulang-ulang oleh warga gereja sampai hari ini. Dia menyebut itu dalam kerangka bergereja di tengah-tengah kebangsaan. Apa yang dia tekankan itu adalah optimis, lalu kemudian kreatif, kritis, dan realistis. Jadi dia mendorong gereja-gereja dalam kerangka kebangsaan harus optimis, kemudian kreatif, kritis, dan realistis. Saya jelaskan sedikit bahwa penekanan optimis mau menunjukkan bahwa kita punya pengharapan. Jadi orang gereja itu sebagai warga negara dia harus optimis. Seperti situasi sekarang, banyak orang kan yang kemudian mengalami kekendoran dalam pengharapan. Dan itulah yang menjadi penting bagi kita untuk ditekankan bahwa TB Simatupang dalam pergulatan kebangsaan di mana warga gereja adalah bagian penting di dalamnya, dia mendorong kita untuk tetap optimis dalam segala situasi. Yang kedua, kreatif. Bukan cuma optimis mengenai hidup yang akan kita jalani ke depan, tetapi juga kreatif. Kreatif, ya saya tidak perlu jelaskan bagaimana kita mampu untuk menyiasati keadaan. Banyak orang sekarang terkapar karena di-resign atau kemudian kehilangan pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Tapi harus kreatif. Ya, saya malah belajar dari beberapa orang, tidak lagi bekerja di kantor, dia kemudian membuka usaha yang lain. Entah dia berjualan kopi atau berjualan teh di tempat-tempat tertentu, dia kreatif. Supaya dia tetap mendapatkan pemasukan. Jadi, aspek ini saya rasa perlu sekali untuk kita miliki dalam rangka menyiasati keadaan kita yang memang sampai sekarang masih sulit. Lalu berikutnya, kritis. Nah, kita harus menjadi pribadi yang kritis. Kritis dalam arti tidak menerima begitu saja apa yang kemudian datang.
Kita harus analisa, kemudian kita harus pikirkan, ya. Sama dengan sekarang kita mendapatkan atau menerima kemajuan teknologi. Ya, kita juga harus kritis, tidak menerima bulat-bulat, apalagi kalau sampai membuat kita terikat dengan amat sangat pada benda-benda tertentu, termasuk handphone misalnya, ya, yang sekarang menjadi pembahasan penting di setiap gereja atau di mana-mana saja. Ya, kalau Ustadz Daat waktu dia pimpin ceramah, saya suka ikut ceramahnya Ustadz Daat, ya, yang berceramah di Jawa Tengah, ya, Pak Ganjar Pranowo, ya, di Jawa Tengah. Waktu itu dia mulai ceramah lalu banyak orang pegang HP. Dia bilang, itu setan sekarang bukan lagi di mana-mana. Setan itu ada di tengah-tengah kita. Dalam bentuk apa? HP katanya. Maka itu dia tegur orang-orang, terutama ibu-ibu yang dengar ceramah dia masih pakai HP, bahkan selfie-selfie, ya, latar belakang dia di situ. Dia bilang sama ibu-ibu semua yang datang, lepaskan dululah HP-nya, dengarkanlah ceramah saya. Ya, kira-kira mau saya bilang begitu juga buat saudara-saudara, ya. Lepas dulu HP, tapi yang dipakai untuk live streaming jangan dilepas, ya. Itu artinya kalian tidak akan beribadah nanti. Jadi lepaskan dulu, dengarkanlah ceramah. Ya, kalau Ustadz Daat lebih keras. Dia bilang, kalau kalian tidak bisa lepaskan itu HP, sementara saya ceramah, kaulah setannya, begitu, ya. Itu sungguh sangat keras, ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, apa yang datang harus kita sikapi dengan kritis, ya, tidak diterima begitu saja, karena sikap kritis itu penting. Nah, banyak orang memberikan kritik, lalu kemudian memaksakan apa yang dia inginkan, padahal sikap kritisnya hanya karena mau memaksakan kehendak. Oleh karena itu TB Simatukan mengatakan juga harus realistis, ya. Kita punya rencana begini dan begitu, tetapi harus realistis, ya. Ada banyak kendala yang terjadi dalam hidup ini, seringkali membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah buntu lalu dia diam. Harus realistis. Pelayanan kita sekarang ini mengalami semacam tantangan berat, ya, tidak bisa ketemu, harus live streaming. Ya, tapi kita harus realistis. Tidak boleh juga kemudian kita diam, harus realistis untuk menerima kenyataan, tetapi ya tetap dalam koridor yang ditekankan TB Simatupang, optimis, lalu kreatif, juga bersifat kritis, tapi yang paling penting adalah realistis, ya. Orang yang seperti ini bisa hidup. Tokoh kedua yang ingin saya singgung dalam kaitan dengan perenungan kekristenan dan kebangsaan yang lalu ingin saya angkat adalah Johannes Leimena. Kalau yang tadi sosok dari Sumatera, Batak, yang kedua ini dari Maluku, Ambon. Johannes Leimena, siapa yang tidak kenal. Beberapa kali dia dipercayai oleh Soekarno untuk menjadi PLT, Perdana Menteri. Itu saudara-saudara, banyak orang yang bilang kalau misalnya Johannes Leimena itu berpikiran untuk dirinya, dia bisa sabotase, ya. Karena dia memegang semuanya di Indonesia, sementara Soekarno-nya pergi ke luar negeri, tapi dia tidak lakukan. Dan ada satu hal yang sangat saya suka dari Johannes Leimena. Apa itu? Dia bilang warga gereja itu adalah warga negara, tetapi pada saat yang sama dia adalah umat Tuhan yang kudus, ya. Jadi karena aspek bahwa dia adalah umat kudus, Johannes Leimena begitu menjaga integritas dirinya. Makanya Pak Soekarno kalau kita baca autobiografinya Pak Leimena, seringkali memanggil Pak Jo, ya, di panggilan akrabnya Pak Jo. Tapi si Pak Soekarno selalu bilang begini, menyebut dia bukan dengan Pak Jo, Domine. Domine itu pendeta, padahal dia bukan pendeta, dia dokter. Ya, karena begitu tinggi integritasnya, sangat sederhana, ya. Kalau saya baca uraian riwayatnya, saking sederhananya dia pernah disuruh tugas ke luar negeri, dia nggak punya jas, akhirnya dia pinjam jas. Coba bayangkan itu. Orang sekali Johannes Leimena yang begitu lama kemudian ikut Soekarno dalam pemerintahannya, tidak punya jas, tugas dinas ke luar negeri dia harus pinjam jas, saking sederhananya. Dan memang kesederhanaan Johannes Leimena sangat dikagumi oleh semua orang sampai pada hari ini. Di pihak Islam juga saya mempelajari ada beberapa orang, ya, yang sangat sederhana, ya, tapi tidak usah saya sebutkan di sini. Yang mau saya tekankan dari Pak Johannes Leimena adalah dia setiap hari membaca firman, bahkan dia terkenal dengan PA-nya, penelaahan Alkitabnya. Coba bayangkan saudara-saudara, meskipun dia seorang pejabat penting, dia tidak pernah lupa membaca firman Tuhan. Saya mau menyampaikan rahasia ini kepada kita semua. Jangan sampai karena kita sudah maju kita lupa akan iman kita.
kita tidak lagi membaca firman Tuhan. Saya mau katakan, berkembanglah bersama dengan cita-citamu, tetapi dengan tetap mengikatkan diri pada firman Tuhan. Ya, itu saudara-saudara, dua sosok yang ingin saya sampaikan dalam rangka perenungan kita mengenai kemerdekaan HUT yang ke-76 untuk HUT kemerdekaan RI yang sudah kita rayakan bersama pada hari Selasa yang lalu. Ya, saya hari Selasa yang lalu cerita sedikit karena Mama Butet dari kantor diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera lewat apa itu? Lewat televisi. Ya saya ikut juga ya. Saya pakai jas, saya pakai kopiah. Dan memang itu penting sekali ya karena kita sudah lama tidak upacara kan. Dulu di gereja-gereja masih kita rayakan, tapi saat seperti ini saya kira ya harus dilakukan dan itu merupakan pengalaman menarik. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Ya, saya ingin menyampaikan, mari kita meneruskan jiwa perjuangan dari tokoh-tokoh besar kita, baik yang di kalangan Kristen maupun bukan kalangan Kristen ya. Jadi anak-anak muda terutama ya harus mengisi kemerdekaan ya. Nah, ada anak-anak yang ditanya oleh guru-gurunya. Karena guru-gurunya menjelaskan kemerdekaan, lalu ditanya, anak-anak, bagaimana cara anak-anak mengisi kemerdekaan? Dia tanya kepada Ungke gitu ya. Ungke, si Lola dulu, perempuan dulu. Lola, gimana kamu caranya mengisi kemerdekaan? Dengan belajar yang baik ibu guru. Contohnya, membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Bagus sekali. Kamu Ungke, bagaimana cara kamu mengisi kemerdekaan? Dengan membantu orang tua. Wih, bagus sekali. Bagaimana caranya? Dengan makan teratur dan tidur tepat waktu. Begitu katanya. Coba bayangkan Ungke, dasar Ungke ya. Betul sih betul, tapi bukan itu yang dimaui oleh guru. Atau ada lagi cerita yang lain ya, yang sudah kita kenal. Dalam kaitan dengan kemerdekaan, ada orang yang menyanyikan lagu 17 Agustus kan? Dia bukan 17 yang dia sebut. 16 Agustus tahun 45. Langsung orang protes. Salah itu Pak. Bukan 16. Dengar dulu. Langsung dia lanjutkan. Besoknya hari kemerdekaan kita. Coba bayangkan. Itu kreatif ya. Lucu tapi menurut saya bagus juga untuk kita renungkan. Saudara-saudara, saya masuk pada perikop hari ini. Yang dijelaskan di dalam Mazmur 9 ayat 12 sampai 21, pertama-tama mengenai pengalaman pemazmur bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, saya ringkas sebagai berikut. Ketika Tuhan menolong pemazmur, lalu kemudian juga menolong Israel, maka pemazmur mengatakan bahwa mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Berdasarkan pertolongan Tuhan yang hadir itu, lalu bangkitlah semangat daripada pemazmur untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi bagaimana dia ingin menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan, itu didasarkan pada pengalaman real. Ketika menderita Tuhan menolong, lalu kemudian dia bangkit dengan gembira penuh sukacita, hendak menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di mana itu disampaikan? Di semua kalangan. Kalau bahasa di dalam Mazmur tadi, di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudara, saya kira ini penting sekali untuk kita renungkan. Ada banyak kali kita kurang semangat dalam hidup ini. Ya, saya kan pernah dulu mengatakan, Tuhan itu tidak pernah tidak membuat kita berhasil. Dia selalu pernah menolong kita. Dari kesulitan, lalu kemudian menolong kita sehingga kita keluar dari kesulitan. Dari orang yang mengalami jalan buntu, lalu Tuhan buka jalan sehingga dia bisa meneruskan hidupnya. Dari kesulitan biaya anak-anak, mungkin kita sebagai orang tua, barangkali dulu bergumul dengan kesulitan itu dan akhirnya lewat. Tuhan menolong. Ya. Tetapi mengapa kita kurang bersyukur hanya karena hal-hal yang kemudian menjadi berat sekarang ini? Saya mau mengajak kita, ingatlah peristiwa-peristiwa besar yang pernah Tuhan lakukan sebagai cara Dia membuat kita berhasil. Saya sekali lagi, seperti yang suka saya ulang-ulang, kalau saya berada dalam keadaan berat atau mengalami mungkin, namanya manusia, seringkali kita merasa jenuh, merasa letoi dalam pelayanan, saya lalu mengingat malam-malam.
Kalau malam-malam saya berenung di belakang rumah, saya ingat bagaimana dulu saya studi. Saya tidak bisa studi tapi Tuhan buka jalan. Saya ingat dulu bagaimana saya bisa S2. Sungguh waktu itu saya walaupun sudah diterima di STT Jakarta tidak punya duit ya, karena saya mendapat rekomendasi dari sinode bukan dengan beasiswa, tanpa beasiswa. Tapi karena keinginan studi saya datang. Saya berharap ada beberapa orang yang saya kemudian bisa hubungi, ternyata mereka tidak bisa membantu saya. Di titik itulah saya hendak pulang. Tapi justru Tuhan menunjukkan orang yang saya tidak pernah ketemu sebelumnya. Lalu perjumpaan kami juga dadakan, tiba-tiba terjadi percakapan singkat. Dia mengetahui persoalan saya, dia bantu. Itu kalau saya ingat, saya bangkit lagi untuk melayani dan tidak pernah kemudian saya larut dalam kejenuhan atau dalam keadaan-keadaan yang letoi itu. Saudara-saudara, mari mengingat bahwa Tuhan pernah menolong kita. Dan seperti pemazmur, peristiwa-peristiwa itu mengajak dia, lalu kemudian dia teruskan kepada jemaatnya, warganya, bangsanya, untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan besar. Dan bagaimana cara menyampaikan perbuatan-perbuatan besar itu? Lewat kesaksian hidup kita. Lewat pelayanan kita, saya sebagai pendeta, teman-teman sebagai majelis, sebagai penatua atau sebagai diaken, pengurus komisi sebagai pengurus komisi, dan bahkan saya mau mengatakan juga lewat dunia kerja kita. Kita bekerja sungguh-sungguh, jangan nanti disuruh baru melakukan sesuatu. Prinsip memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, yakni melalui diri kita siap berkorban dalam semua hal yang kita lakukan. Baik itu pekerjaan pelayanan maupun pekerjaan-pekerjaan sesuai bidang kerja kita setiap hari. Saudara-saudara, kita mempunyai masa depan yang sangat terbuka. Dan Tuhan selalu menolong kita untuk maju, bahkan Tuhan membuka tangannya untuk memberkati kita. Jadi jangan terkurung dengan keadaan yang berat sekarang ini dan juga jangan terhambat dengan pikiran-pikiran yang berat. Ya, maju terus saudara-saudara, lakukan apa yang kemudian penting bagi kita, lakukan sesuatu dengan penuh optimisme, dengan kreatif, dengan kritis, bahkan juga dengan realistis. Kemudian lakukan itu dalam prinsip saya Indonesia, saya warga gereja, saya Kristen, saya Pancasila. Tuhan memberkati kita. Amin. Merdeka. Mana suaranya yang di rumah? Merdeka. Mana suaranya yang di tempat-tempat lain? Merdeka. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, sebagai respon kita atas firman hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu rohani yang nuansanya kebangsaan. Kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian doa kami, yakni doa bagi bangsa ini. Menjadi duta kerajaanmu, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh
pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan pengakuan iman rasuli ini kita lakukan secara responsorial. Saya mengucapkan akta-akta pengakuan atau kalimat-kalimat pengakuan, dan saudara-saudara meresponnya dengan lagu yang ada dalam liturgi. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15.
kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Arti hidupmu bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara-saudara, marilah kita mendoakan persembahan kita yang akan kita lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah tanda-tanda atau benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi keselebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Kami berdoa, Tuhan berkati pelayanan ibadah minggu hari ini yang dilangsungkan secara live streaming. Berkatilah pelayanan-pelayanan yang diwujudkan di seputar pelayanan GKST Gloria Jakarta. Kiranya firman yang disampaikan pada hari ini memberikan kami keteguhan, pengharapan untuk terus percaya kepadamu bahwa Engkau Tuhan yang dapat menolong kami dalam segala kesulitan, yang sanggup memimpin kami menuju ke masa depan. Karena itu kepadamulah kami berserah, tolonglah kami supaya kami mampu untuk menyatakan makna firman-Mu lewat kehidupan yang penuh rasa syukur, terutama memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar dimanapun kami berada, melalui cara hidup kami, lewat perkataan dan perbuatan-perbuatan kami di lingkungan kerja, dan apalagi di pelayanan-pelayanan kami. Kami berdoa untuk warga jemaat yang dalam proses pengobatan untuk meraih atau menjemput kesembuhan. Kami mendoakan Ibu Velma Pasua Valenta, Bapak Rosano Robert Bungkundapum. Kami mendoakan hamba-Mu, salah seorang pendeta GKST
yang berobat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, yakni Bapak Pendeta Oscar Tumonggi. Kami juga mendoakan dari tempat ini, dari wilayah Jakarta, Bapak Pendeta J. Melaha, mantan Ketua Umum, di usia tua atau dalam kelemahan tubuhnya. Kami juga mendoakan Ibu Selvi Timisela, Saudari Tina Marpaung. Ya Bapa, kami juga mendoakan yang dalam proses pemulihan, Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mangela, Bapak Hans Tondawani. Kami juga mendoakan yang akan melahirkan atau mengalami persalinan, yakni Heidel Situmorang yang akan bersalin pada bulan September. Berkati Heidel dan suami terkasih, juga berkati Mama Heidel, Ibu Susi Situmorang. Kiranya damai sejahtera Allah akan menyertai mereka menuju persalinan yang dirindukan. Kami juga mendoakan Penatua Komang Agustanti, Mama El, yang sesuai dengan perkiraan akan mengalami persalinan tanggal 3 September yang akan datang. Tuhan berkati Mama El dan bakal bayi, Tuhan memberkati Papa El dan El, Tuhan memberkati kaum keluarganya. Ya Bapa di surga, kami juga mendoakan orang-orang tua kami di lingkungan pelayanan GKST Gloria Jakarta, Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu, Bapak Pendeta MY Kasodu dan Ibu, Ibu Pendeta Ana Nenoharam, Wilelipu, dan Bapak yakni Bapak Pendeta Nenoharan. Demikian juga kami mendoakan Pendeta Bogar Siwin, Bapak Yare Mosepe, Ibu Penyami Sigilipu, Bapak MB Tobogu, dan yang lainnya. Tuhan menyertai mereka, sehingga dalam usia tua mereka mengalami sukacita besar daripada Tuhan. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran, tanggal 16 Agustus 2021, Bapak Agustinus Pasambaka. Tanggal 19 Agustus, anak atau saudari Sekar Permata. 20 Agustus, Penatua Komang Agustanti. 20 Agustus juga, Agrevin Salarupa. Selanjutnya, di tanggal 20 Agustus, Jenli Mojanggo. Dan tanggal 22 Agustus, Bapak Agustinus Tancube. Kami berdoa Tuhan memberkati semua saudara dengan usia yang telah Tuhan karuniakan sebagai anugerah dalam hidup mereka untuk bertumbuh dan berkembang dalam kasih kemurahan-Mu. Kami mendoakan semua pelayanan-pelayanan di lingkungan kami, Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga, bahkan secara khusus keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan sebagai dampak daripada pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah mereka dimanapun berada. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan dilakukan oleh pemuda, baik Tuhan memberkati pengurus pemuda, demikian juga seluruh anggotanya. Kami mendoakan jemaat, pemuda, Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang berada dalam pelayaran. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, menjauhkan mereka dari mara bahaya, sehingga seluruh kegiatan mereka dijalani dalam perlindungan daripada Tuhan. Tuhan memberkati panitia pembangunan, Tuhan memberkati pos kebaktian Cibubur, Tuhan memberkati pos kebaktian Bekasi, Tuhan memberkati bangsa negara kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan memberkati para aparat, Tuhan memberkati para tenaga medis yang terus berjuang sampai hari ini untuk melawan wabah COVID. Tuhan, kami mendoakan Ibu Dewi Mesepi Lavuri, Tuhan memberikan penghiburan sejati atas kedukaannya. Tuhan menyertai dia. Kami mendoakan seluruh gereja-gereja. Kami mendoakan gereja-gereja di Indonesia, di lingkungan DKI, di mana GKST Gloria terlibat dalam gerakan-gerakan pelayanan menuju keesaan. Tuhan memberkati pelayanan GKST secara keseluruhan. Tuhan memberkati sinode, majelis sinode. Tuhan memberkati pendeta majelis yang melayani. Tuhan memberkati wilayah-wilayah penginjilan kami. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ikut beribadah saat ini. Dimanapun berada, kami memohon berkat-Mu kepada semua mereka. Tuhan memberkati.
Kami mendoakan keluarga besar El Safan, Tuhan memberkati Pak Ritsmon dan Ibu, bahkan seluruh pengurus yayasan, pengasuh, bahkan anak-anak didik mereka, Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa bagi semua keluarga pribadi yang memberikan persembahan syukur. Baik persembahan syukur untuk menunjang pelayanan-pelayanan di lingkungan GKST Gloria Jakarta, maupun juga persembahan-persembahan yang disampaikan diberikan dalam rangka menunjang renovasi rumah peninggalan Sending, rumah Dr. Aceh Kruit, yang akan dijadikan museum Aceh Kruit. Tuhan berkati semua Bapak, keluarga, Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga yang menyampaikan sumbangannya. Kami mendoakan semua keluarga-keluarga muda dimanapun berada, Tuhan berkati mereka, Tuhan menyertai mereka, memberkati harapan-harapan dan kerinduan mereka. Kami berserah hanya kepadamu, Tuhan berkati hidup kami hari ini, juga hidup kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 22 Agustus 2021. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok Warta Jemaat hari ini, Minggu 22 Agustus 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Phineas Jenjengi, Gembala GKST Jemaat Gloria Jakarta, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemaat tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari tanggal Minggu 29 Agustus 2021, pukul 10.00 WIB, pelayan firman, Pendeta Phineas Jenjengi. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara live streaming dan akan disiarkan melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria. Ibadah Pemuda Gloria via aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 29 Agustus 2021 pukul 11.15 WIB usai ibadah live streaming jemaat. Pelayan firman Pendeta Abdi Sainal Tancikoti, Liturgos Saudari Juliana Keayo. ID Zoom meeting akan di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria sesuai yang tertera di warta jemaat. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 16 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2021. Sebagai berikut, Bapak Agustinus Pasambaka, Saudari Sekar, Ibu Penatua Komang Agustanti Toli Meringgi, Ibu Agrepin Salarupa, Saudara Jen Limojanggo, dan Bapak Tinus Tancube. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Warta Panitia Pembangunan. Warta Panitia Pembangunan Sarana atau Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin menyalurkan dananya, dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan sesuai yang tertera di warta jemaat. Warta keuangan jemaat.
Warta keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat di halaman terakhir Warta Jemaat yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF. Jika terdapat kesalahan penulisan jumlah atau angka, mohon menyampaikan koreksinya kepada bendahara jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan, syukur atau hut kelahiran, atau pernikahan, atau berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk pemindah bukuan atau setoran tunai, dapat ditransfer ke rekening Jemaat Gloria Jakarta sesuai yang tertera di Warta Jemaat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian Warta Jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, kita akan memberikan dukungan kepada Saudara Imran Batelemba Bonde yang akan menempuh studi ke Amerika. Rencana pada awalnya hari ini, tapi karena terjadi badai di Amerika, sehingga pihak kampus kemudian mengubah skedul keberangkatan, yakni besok. Jadi tadi pagi-pagi Imran sudah pergi PCR, semoga hasilnya baik untuk keberangkatannya. Jadi kami persilakan mewakili pemuda, dalam hal ini Reni dan Iul, untuk menyampaikan sepatah kata, bahkan juga mungkin ada buah kasih, buah tangan untuk dukungan kita kepada Saudara Imran. Silakan. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat yang sudah memberikan kesempatan kepada kami mewakili pengurus pemuda untuk menyampaikan sepatah dua kata buat teman kami Imran yang akan berangkat studi ke Amerika. Dari kami buat Imran, perjuangan hari ini mungkin baru awal. Ke depan mungkin akan lebih berat, tapi kami yakin Tuhan akan menolong Imran dalam menjalani studi sampai selesai. Kami teman-teman pemuda merasa bangga karena secara tidak langsung mewakili kerinduan mungkin teman-teman yang mungkin pengen juga studi ke luar, secara khusus pemuda-pemuda di GKST. Ya, semoga semangat yang Imran berikan itu juga mungkin akan nanti dapat dicontohi oleh kami-kami di sini, mungkin juga teman-teman pemuda yang ada di kampung. Ya, dari Ul mungkin ada tambahan? Tidak. Ya, sekian dari kami. Sukses buat Imran, semangat, selamat berjuang. Tuhan memberkati sampai nanti selesai wisuda. Amin. Ya, selanjutnya ada sedikit tanda kasih dari kami teman-teman pemuda yang ada di sini di Pemuda GKST. Jangan dilihat dari nilainya, tapi semoga ini menjadi penyemangat juga buat Imran untuk berangkat studi ke Amerika. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, semua teman-teman, orang-orang yang sudah terlibat menolong saya. Terus terang dari bulan 4 itu ketika menyiapkan berkas, saya ada dalam posisi pesimis sebenarnya karena banyak sekali pemberkasan saya yang masih belum lengkap. Kita tahu bersama masuk Amerika itu sulit sekali ya.
bukan cuma masalah pemberkasan yang sulit, tapi juga begitu mahalnya biaya yang harus saya butuhkan. Kalau saya refleksikan kembali, jika harus diukur secara kemanusiaan, saya terus terang waktu itu hanya punya uang 1-2 juta di kantong saya. Itu sangat jauh dari kebutuhan yang saya perlukan. Kebutuhan untuk membuat visa F1 untuk student itu mahal sekali. Tetapi akhirnya saya ditolong oleh banyak pihak, ditolong oleh keluarga di tempat ini juga, keluarga pendeta Pinehas dan juga Ibu Sari, Tante Sari Arta yang selalu mendorong saya. Ya, juga banyak teman-teman yang mendorong saya secara material dan juga doa dan juga semangat, karena terus terang mengurus itu semua saya sampai stres, ya, sampai kepikiran yang begitu membuat saya terpuruk, ya, karena banyak hal yang saya pikirkan mengenai hal itu. Tapi akhirnya saya seperti Pak Pendeta Pinehas tadi bilang bahwa Tuhan itu sudah menolong kita dari awal, ya, dan saya merasakan itu semua, ya. Jangankan untuk selesai visa, tidak, jangankan untuk selesai visa, bisa diterima itu juga, itu saja itu sudah jadi mujizat yang besar bagi saya. Kenapa? Karena saya tahu persis, ya, betapa sulitnya menembus pendidikan di Amerika Serikat itu, ya. Tapi saya ditolong begitu banyak pihak, ya. Ada satu orang yang begitu baik, saya mengenal dia juga secara kebetulan, ya, tidak pernah direncanakan, ya. Jauh sebanyak dari ekspektasi saya, bukan keluarga, tetapi itu yang Tuhan hadirkan, mendorong saya, membantu saya dalam menulis purpose statement, CV, ya, kemudian banyak hal lain, walaupun dia selalu minta untuk tidak menyebutkan nama. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih atas semuanya itu, dan saya mohon dukungan doa untuk semua jemaat. Saya percaya bahwa apa yang saya lalui sekarang itu belum ada apa-apanya dengan tantangan yang akan saya hadapi di sana, dan saya juga berdoa supaya hasil PCR saya juga hasil yang baik, karena ini juga mendebarkan, ya, menunggu hal ini. Tapi saya percaya rencana Tuhan bagi kehidupan saya dan juga kehidupan kita semua itu baik adanya. Terima kasih sekali lagi. Saya minta untuk didukung terus dalam doa dan terus dinasihati jika satu kali waktu saya sombong atau apa, ya, atau lari dari koridor, jangan sungkan-sungkan untuk WhatsApp saya atau email, ya, atau dari media yang lain, ya, seperti Boros kan berteman di Facebook dan sebagainya, walaupun sementara ditutup, tapi bisa langsung untuk menegur saya secara langsung supaya ini yang masih kurang, karena saya percaya studi ini bukan untuk keren-keren, tidak, tetapi juga untuk menolong saya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bisa menolong orang lain lagi ke depannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kami akan menyerahkan tanda kasih buat Saudara Imran. Iya, sekarang kami akan mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Pujian ini representasikan bagaimana sebenarnya perjalanan kehidupan kita, ya, terus istimewa anak muda yang hari-hari ini kita banyak diguncang dengan banyak hal sebenarnya. Bukan hanya masalah pribadi tapi juga dengan hal yang lain. Tapi kita percaya bahwa Tuhan, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami juga atas nama Majelis Jemaat bersama seluruh jemaat dan simpatisan GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat menempuh studi untuk Saudara Imran. Memang ini bukan persoalan yang mudah, seperti diakuinya tadi, proses yang sangat panjang. Kita bangga ada anak daerah yang boleh menempuh jalur seperti ini. Dan secara khusus saya sebagai pribadi mengenal dia dengan jatuh bangunnya untuk sampai ke tahap ini, bersyukur memuji Tuhan. Jadi selamat berjuang kepada Saudara Imran dan bahkan kepada semua teman-teman yang ikut kelasnya pada tahun ini. Tuhan memberkati Imran dan semua rekan-rekan yang satu angkatan untuk kuliah di Hartford Seminary di Connecticut, Amerika. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita satukan doa, untuk kita satukan hati mendukung doa untuk saudara kita Imran. Bapa di sorga, kami percaya Tuhanlah yang memimpin Imran sampai kepada tahap ini. Dan jika besok dia akan berangkat dengan tiket yang sudah tersedia, bahkan sesuai dengan rencana awal hari ini, tapi karena kondisi cuaca ada badai di Amerika sehingga penerbangan ditunda yakni besok. Kami percaya semuanya itu terjadi karena Tuhan. Kami berdoa bersama-sama dengan seluruh pemuda, bersama-sama dengan seluruh warga jemaat dan simpatisan, bersama-sama dengan seluruh majelis gereja GKST Gloria Jakarta. Tuhan tolonglah Imran, Tuhan berkati dalam proses perjalanannya, Tuhan berkati seluruh proses studinya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus melingkupi dia dalam segala keadaan. Jauhkan dia dari mara bahaya, jauhkan dia dari COVID-19, jauhkan dia dari segala sesuatu yang dapat merintangi proses studinya. Biarlah Tuhan yang tetap menjadi pemimpinnya, gembalanya dalam semua itu. Kami berdoa berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan kehidupan kita dalam sebuah komitmen bahwa kita adalah warga negara Indonesia, tetapi juga kita adalah warga gereja. Dan biarlah kita terus bersaksi sebagaimana tema hari ini, menyampaikan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan di antara masyarakat dan di segala bangsa. Oleh karena itu kita mengakhiri kebaktian ini dengan menyanyikan lagu You Raise Me Up dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Poso. Mari kita bangkit berdiri. Aku jatuh dan ku tak berdaya, sesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Nepeke loram periraya, mombe pere kaparing katuhu, kumego riko mitue papa, nakakomi maweriaku. Komirata mancore pakaian, komirata mancuara wakomi mawai karoso. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Demikianlah ibadah kita hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam.